Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada hambanya untuk mereka selalu bersyukur kepadanya. Anishkurli wali walidaik ilayyal masir, agar kamu bersyukur kepadaku, bersyukur pula kepada kedua orang tuamu, dan ketahui kepadakulah kalian semua akan dikembalikan. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Allah Rabb kalian mengatakan bahwa kalaulah kalian bersyukur kepada Allah, sungguh aku akan menambah kenikmatan itu untuk kalian. Tapi jika kalian kufur, kalian ingkari kenikmatan itu, sungguh azabku sangatlah keras. Bersyukur atas kenikmatan Allah dengan hati, lisan, maupun anggota tubuh yang lain. Dengan hati kita meyakini bahwa kenikmatan itu datang hanya dari Allah. Allah yang berikan kepada kita. Kita dapati itu kenikmatan dalam bentuk apapun, harta, kesehatan, afiah, istiqomah dan yang lain, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena tingginya ilmu kita, bukan karena kemampuan ataupun daya upaya kita, tapi murni itu anugerah yang Allah berikan kepada hambanya. Kita yakini itu dalam hati, dengan lisan, dengan banyak memuji, bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, ya Rabbi lakal hamdu wa syukur, bagimu segala pujian, bagimu syukur, atau yang semacam itu. Dengan anggota tubuh kita gunakan kenikmatan yang Allah berikan itu sebagai wujud syukur kita untuk ibadah kepadanya, bertambah amal saleh dan ketaatan yang kita lakukan. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah adalah kewajiban yang tidak akan mungkin dipenuhi seutuhnya oleh seorang hamba, karena semuanya adalah taufik dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bagaimana mungkin seorang hamba bisa menunaikan syukur kepadanya sementara syukur dia itu sendiri menuntut adanya syukur. Artinya saat kita bersyukur, alhamdulillah ashkuruka ya Rabbi, kita bersyukur, bisa bersyukur kepada Allah, itu taufik yang menuntut patut syukur itu kita syukuri pula. Kita syukuri pula, syukur yang kedua juga layak untuk disyukuri, maka tidak akan ada hentinya. Oleh karenanya seorang hamba tidak akan bisa menunaikan syukur kepada Allah dengan seutuhnya, tapi kewajiban dia tetap bersyukur kepada Allah dengan hatinya, lisannya maupun tubuhnya. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari bentuk syukur kepada Allah adalah bersyukur kepada orang lain. Bersyukur, berterima kasih, menghargai kebaikan
yang kamu dapati dari orang lain. Di Abu Dawud, Musnad Ahmad dan Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, la yashkurullahu man la yashkurun nasa, atau dibaca la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Allah tidak bersyukur dengan bacaan pertama kepada orang yang tidak bersyukur kepada orang lain, atau dengan bacaan kedua, tidaklah bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada orang lain. Makna hadis ini, kata Imam Ibnul Athir rahimahullah, la yashkurullahu berarti Allah tidak akan terima syukur seorang hamba kepadanya jika hamba itu tidak bersyukur, tidak pernah menghargai dan berterima kasih atas kebaikan orang yang diberikan kepadanya, karena dua ini saling terikat, tidak terpisahkan, mensyukuri orang dan bersyukur kepada Allah SWT. Atau makna yang kedua, hadis ini berarti ingin menjelaskan orang jika kebiasaannya mengkufuri kenikmatan yang orang lain berikan kepadanya, tidak pernah dia anggap, tidak pernah dia hargai, tidak pernah dia berterima kasih kepada orang tersebut, jika itu kebiasaan dia, maka itu akan menjerumuskan dia untuk juga mengkufuri kenikmatan-kenikmatan Allah dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, makna hadis ini bahwa orang yang tidak bersyukur kepada orang lain yang memberi kebaikan apapun bentuknya kepada dia, itu tidak dia syukuri, maka sama dosanya, sama jeleknya seperti orang yang tidak bersyukur terhadap kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita termasuk bentuk syukur kepada Allah, dan biasakan agar kita selalu bersyukur kepada Allah, syukuri orang lain. Bersyukurlah, berterima kasihlah, hargai, dan itu tampak satu dari hatimu, sama bahwa kamu tahu dan yakin ini karena kebaikan fulan, karena bantuan fulan kepadaku, bukan karena daya dan upayaku. Yang kedua, dengan lisan kamu puji dia, jazakallah khair atas bantuan yang kamu berikan kepadaku, atas kebaikan ini, dan itu kamu sampaikan ke orang lain, masya Allah fulan, dia banyak membantuku, perkara ini, masalah itu, ini karena bantuan fulan, pemberian fulan. Itu bentuk syukurmu kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Demikian pula kamu semakin tunduk kepadanya, bertambah cinta dan kasih sayangmu, penghormatanmu kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk dari bentuk syukur kepada orang lain yang berbuat baik dan memberi bantuan kebaikan kepadamu sebagai wujud syukur kepada Allah adalah kita bersyukur, syukuri niat baik yang orang inginkan untuk kita, walaupun itu tidak kesampaian, walaupun itu tidak seperti yang kita harapkan, tapi paling tidak kita tahu niat orang itu baik. Disebutkan oleh Imam Ubaidullah
Ibnu Muhammad At-Taimi rahimahullah, man lam yashkur sahibahu ala husnin niyyah lam yashkur ala husnis sani'ah. Orang yang tidak bersyukur, tidak menghargai, tidak menganggap, tidak berterima kasih atas niat baik temannya, maka karena itu dia akan terbawa, tidak akan mensyukuri pula perbuatan baik yang temannya berikan untuknya. Niat punya kedudukan tersendiri. Terkadang temanmu, orang lain, menginginkan kebaikan, niat dia baik, ingin baik bagimu, walaupun ternyata salah, keliru, atau tidak seperti yang kamu inginkan, tidak tepat seperti yang kamu harapkan, atau meleset, tidak sampai kepada kamu apa yang dia inginkan. Tapi paling tidak kamu tahu fulan niatnya memang baik, ingin kebaikan untukmu. Itu patut disyukuri dan wajib disyukuri, karena dia sudah berniat baik untukmu, walaupun tadi tidak seperti yang kamu harapkan, walaupun tadi mungkin tidak sampai kebaikan itu kepadamu karena satu dan lain sebab. Syukuri niat baiknya, pertanda dia cinta kepadamu, dia niat baik untukmu. Yang tidak mensyukuri niat baik orang lain kepadanya, dia akan terbiasa tidak mensyukuri perbuatan baik yang nyata-nyata itu kebaikan yang orang berikan kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita dari hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya selalu dan mensyukuri siapapun yang berbuat baik kepada kita, bahkan mensyukuri niat baik orang untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalam.